Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu, selamat channel yang dirahmati Allah. Ketika Idul Fitri menyapa di langit yang sama, hari berbeda. Bab 1. Senja penentuan. Senja turun perlahan di langit Jakarta. Cahaya jingga keemasan berpendar di ufuk barat, memantulkan kehangatan terakhir sebelum malam merayap masuk. Hari itu, Sabtu, tanggal 29 Maret tahun 2025, pukul 19.46 WIB. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Amir duduk termenung di teras, menatap langit dengan penuh harap. Udara masih mengandung sisa-sisa kehangatan siang, namun hatinya tak menentu. Ponselnya bergetar, sebuah pesan masuk dari grup diskusi Islam yang diikutinya, sidang isbat masih berlangsung. Muhammadiyah sudah menetapkan Idul Fitri besok, NU dan pemerintah masih menunggu ruqyah. Amir menarik napas dalam. Ia tahu malam ini akan menjadi malam panjang bagi mereka yang menanti kepastian. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, di New York, seorang imam muda bernama Raffi duduk di ruangannya di Islamic Center. Cahaya lampu redup menyinari wajahnya yang letih. Ponselnya terus berbunyi, panggilan demi panggilan masuk dari jamaah yang bertanya hal yang sama. Sheikh, kapan kita salat Idul Fitri? Arab Saudi sudah mengumumkan besok. Di sisi lain, di London, seorang mahasiswa doktoral bernama Yusuf memeriksa pengumuman dari Dewan Fatwa Eropa. Ia menghela napas. Seperti biasa, ada perbedaan. Beberapa masjid mengikuti Arab Saudi, sementara sebagian lagi menunggu hasil pengamatan hilal lokal, gumamnya. Ia teringat diskusi panjang di grup komunitas Muslim Eropa yang selalu diwarnai perbedaan metode penetapan hari raya. Tapi ia tahu, yang terpenting adalah ukhuwah tetap terjaga. Raffi menutup matanya sejenak, mencoba mencari ketenangan dalam kegaduhan yang semakin memuncak. Sebagian komunitas kita mengikuti Saudi, tapi kita juga punya metode hisab dan ruqyah lokal. Kita akan melihat hasil pengamatan nanti malam, jawabnya sabar. Ia tahu, seperti tahun-tahun sebelumnya, perbedaan ini akan kembali menjadi bahan diskusi yang panjang. Pertemuan dua pemahaman. Di Jakarta, Amir menghadiri pengajian di masjid kampungnya. Aroma teh manis dan kurma masih tercium dari sudut ruangan. Para jamaah duduk dalam lingkaran kecil, memperdebatkan keputusan yang akan segera diumumkan. Muhammadiyah sudah menetapkan besok Idul Fitri berdasarkan hisab, ujar Pak Hadi, seorang jamaah senior. Tapi pemerintah dan NU masih menunggu Ruqyatul Hilal. Bisa jadi lusa, sahut Ustaz Ramzi, dengan nada hati-hati. Amir mengamati keduanya. Ada ketegangan tipis di udara. Ia tahu, kedua belah pihak memiliki dalil masing-masing. Dengan tenang, ia berkata, bukankah Rasulullah bersabda, berpuasalah kalian ketika melihat hilal dan berbukalah ketika melihatnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan ruqyah itu penting, tapi hisab juga tak bisa diabaikan. Kedua metode ini sama-sama berlandaskan ilmu. Kita harus menghargai keduanya. Di New York, Raffi, imam muda asal Indonesia, menghadapi perdebatan serupa. Seorang jamaah muda bertanya, bukankah Nabi juga bersabda, hari raya adalah hari ketika manusia berhari raya, hadis riwayat Abu Dawud, mengapa kita berbeda? Raffi tersenyum tipis, menatap wajah-wajah gelisah di sekelilingnya. Dulu, di zaman Rasulullah, komunikasi belum secanggih sekarang. Ada sahabat yang berpuasa sehari lebih awal karena melihat hilal di tempat berbeda. Perbedaan ini bukanlah perpecahan, tapi kelapangan dalam syariat. Ia melihat beberapa jamaah mengangguk pelan, mulai menerima kenyataan bahwa Islam memang mengajarkan keberagaman dalam persatuan. Idul Fitri di Tanah Haramain, di Riyadh, seorang mahasiswa S2 asal Indonesia, Fadil, duduk di balkon asramanya di kampus Universitas Islam Madinah. Ia memandangi langit malam, menunggu kepastian dari otoritas keagamaan Arab Saudi. Ponselnya bergetar. Sebuah pengumuman resmi dari Dewan Ulama Saudi muncul di layar. Hilal telah terlihat. Besok Idul Fitri. Dengan segera, ia menghubungi keluarganya di Indonesia melalui video call. Wajah ibunya muncul di layar, tersenyum hangat. Fadil, di sana sudah diumumkan? Iya, Bu, Arab Saudi menetapkan besok Idul Fitri. Tapi di Indonesia mungkin masih menunggu hasil ruqyah nanti malam. Jawabnya, ayahnya yang duduk di sebelah ibunya mengangguk. Jadi, kamu besok sudah lebaran? Iya, ya. Di sini sholat Id akan dilaksanakan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Mungkin suasananya akan sangat ramai. Tapi aku tetap ingat, di Indonesia, Idul Fitri bisa saja berbeda harinya.
Itu sudah biasa, kan? Ibunya tersenyum. Yang penting silaturahim kita tetap terjaga. Idul Fitri dalam 2 waktu, pagi menyingsing di Jakarta. Amir menyaksikan tetangganya, Pak Hadi, berjalan menuju lapangan kecil untuk melaksanakan sholat Id lebih awal. Langkahnya mantap, hatinya yakin dengan keputusannya. Amir mengangguk hormat, membiarkan perbedaan ini berjalan dengan damai. Keesokan harinya, giliran Amir dan keluarganya menuju masjid besar untuk melaksanakan sholat Id. Setelah selesai, ia menghampiri Pak Hadi dan mengulurkan tangan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Pak Hadi tersenyum, matanya hangat. Aku sempat khawatir ada yang marah. Tapi ternyata, kita masih bisa saling memaafkan dan menghormati. Langit Idul Fitri sama, harinya yang berbeda. Di malam yang sama, Amir menatap langit. Raffi pun melakukan hal serupa di New York. Fadil di Riyadh juga menatap bintang-bintang di angkasa. Di London, Yusuf duduk di balkon apartemennya, mengingat bagaimana komunitas Muslim Eropa selalu menghadapi perbedaan ini tiap tahunnya. Islam itu luas, tidak sempit. Perbedaan ini bukan alasan untuk berselisih, tapi untuk saling memahami, gumam Amir. Di langit, bulan bersinar terang. Seolah ingin mengingatkan bahwa di balik perbedaan yang terjadi di dunia, ada kebesaran ilahi yang mengikat semua hati dalam satu iman. Langit tetap satu, iman tetap satu, Idul Fitri tetap penuh berkah, meski jatuh di hari yang berbeda. Di sudut dunia yang lain, di sebuah masjid kecil di Jakarta, seorang imam tua tersenyum sambil menatap jamaah yang bersiap melaksanakan salat Id. Di antara mereka, ada yang merayakan hari ini, ada pula yang menunggu esok. Tapi mereka tetap duduk berdampingan dalam damai. Allah telah menetapkan bulan dan matahari sebagai tanda-tanda waktu bagi manusia, ujar imam dengan suara lembut, mengutip firman Allah dalam Quran Surat Yunus ayat 5, Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, serta menetapkan tempat-tempatnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Di New York, Raffi menundukkan kepala. Ia teringat perbincangannya dengan seorang teman yang berbeda pandangan. Kita ini saudara, yang membedakan hanya cara menentukan awal Syawal. Tapi bukankah Rasulullah pernah bersabda, puasa itu pada hari kalian semua berpuasa, dan Idul Fitri itu pada hari kalian semua beridul fitri, hadis riwayat Tirmidzi. Fadil di Riyadh menatap bulan dengan tenang. Ia mengingat nasihat ayahnya dulu, kita tidak diperintahkan untuk mencari perbedaan, melainkan untuk mencari persamaan. Bukankah Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 92, sesungguhnya agama ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Sementara itu, Yusuf di London menulis pesan di grup komunitasnya, hari ini atau besok, kita tetap bersaudara. Idul Fitri bukan soal tanggal, tapi soal kebersamaan, keikhlasan, dan kembali kepada fitrah. Di sudut lain dunia, seorang anak kecil bertanya kepada ibunya, Bu, kenapa kita lebaran hari ini, tapi paman di kota lain besok? Sang ibu tersenyum, mengusap kepala anaknya, lalu berkata, Nak, kita ini seperti keluarga besar yang tinggal di rumah yang luas. Ada yang makan lebih dulu, ada yang sedikit terlambat. Tapi pada akhirnya, semua makan bersama. Begitu juga Idul Fitri, semuanya tetap dalam berkah Allah. Langit di atas mereka tetap satu. Iman mereka tetap satu. Idul Fitri tetap penuh berkah, tak peduli kapan ia dirayakan. Karena di balik perbedaan, ada satu hal yang lebih besar, kasih sayang dan persaudaraan yang Allah tanamkan di hati setiap insan beriman.